Halo teman-teman ASN, kembali berjumpa dengan saya di kanal YouTube Asep Sofyan Network. ASN, sebuah saluran tentang asuransi, bisnis, investasi, dan keuangan secara umum. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik ya. Masih hangat nih beritanya. Karena pada tanggal 6 Desember lalu, sejumlah orang yang menamakan diri Komunitas Korban Asuransi mengadu ke DPR dan diterima oleh Komisi 11 DPR, lalu diadakanlah RDP atau Rapat Dengar Pendapat antara DPR, OJK, dan Komunitas Korban Asuransi. Apa yang dibahas dalam RDP tersebut? Ya, Komunitas Korban Asuransi ini, mereka merasa telah menjadi korban dari produk asuransi ya, khususnya yang disebut unit link atau asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Dan mereka pun mengadu ya, atau komplain, ada yang mulai ke perusahaan asuransi, lalu ke OJK, bahkan ada yang ke polisi ya, seperti itu. Untuk RDP-nya sendiri itu direkam ya, dan bisa disaksikan kembali atau didengarkan kembali di Facebook-nya DPR RI. Nah, ini dia ya. Komisi 11 DPR RI. Nah, ini tanggal 6 Desember, Komisi 11 DPR RI, RDP Panja Industri Jasa Keuangan dengan OJK dan Komunitas Korban Asuransi pada hari Senin 6 Desember 2021. Coba kita perbesar ya. Dan sesuai dengan ya aturan mereka, syarat dan ketentuan terms and condition mereka. Kecuali mungkin kalau anggota dewan atau gubernur Maluku atau artis public figure, mereka mungkin menanggapin. Ini rapatnya cukup lama ya. Di sini aja yang direkam durasinya 2 jam 45 menit. Jadi tidak mungkin saya putar ulang semuanya. Mungkin beberapa kutipan akan saya perdengarkan kepada Anda ya. Dan saya sendiri telah membuat ringkasannya, baik yang disampaikan oleh para korban, lalu tanggapan dari OJK, dan juga tanggapan dari para anggota Dewan Komisi 11 DPR. Nah, para korban asuransi ini, ya ada yang berasal dari Lampung, dari Medan, dari Bekasi, yang jauh-jauh banyak ya, jumlahnya ribuan orang. Tapi yang datang ya hanya beberapa puluh orang yang diterima oleh anggota Dewan ini. Kebanyakan ya, atau hampir semuanya, itu mulanya ditawarkan program yang akan membuat uang mereka terus berkembang. Yang menawarkan ada agen asuransi yang merupakan kenalan atau kerabat mereka sendiri, ada juga agen yang duduk di bank ya. Kalau yang di bank biasanya ditawarkan, oh ini program yang hasilnya lebih besar dari deposito atau tabungan biasa. Nah, siapa yang tidak tertarik dengan itu ya? Tapi setelah beberapa tahun berjalan, 5 tahun atau 10 tahun ya, ternyata nilai polis mereka, ya nilai tunainya itu bukannya berkembang malah menurun, menyusut terus, berkurang ya. Ada yang cerita di situ berkurangnya sampai 180 juta hilangnya ya, setelah 10 tahun. Ketika hal ini dikomplain atau diprotes ke perusahaan asuransi ya, orang yang ada di pihak perusahaan asuransi mengatakan, oh ini memang investasi tidak dijamin gitu. Jadi dalam bahasa si pengadu ini, pihak asuransi menyangkal estimasi yang telah mereka buat sendiri di ilustrasi. Nah, itu permasalahan umum yang mereka adukan ya. Di luar itu ada beberapa kasus lain ya, seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan data pribadi, bahkan pemalsuan medical check up ya. Atau ada yang tidak menerima buku polisnya, tapi itu tidak terlalu banyak ya kasusnya. Yang utama ini adalah mereka yang merasa kehilangan uangnya setelah bertahun-tahun ikut produk unit link. Pengaduan lainnya dari mereka ke anggota dewan ya, ketika mereka komplain ke perusahaan asuransi, balasan dari perusahaan asuransi itu terdengar template saja ya, seperti dijawab oleh robot. Jadi ada yang mengatakan ngeluhnya AB, dijawabnya CD atau tidak nyambung semacam itu. Kemudian mereka juga ngadu ke OJK, tapi respon dari OJK menurut mereka ya kurang memuaskan. Ada yang sampai berkali-kali datang ke kantor OJK, tapi jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan tidak dijawab seperti itu. Kemudian ada juga yang lapor ke polisi ya, tapi setelah bertahun-tahun, ada yang sampai 4 tahun itu masih juga di tahap penyidikan. Menurut mereka ya, mereka ini sudah mengupayakan segala cara yang bisa untuk mengadukan permasalahan mereka. Selain ke OJK ya, ke Polri, juga mereka ada ke AJI dan ke Ombudsman. Dan kini ke DPR.
Mereka datang untuk meminta penyelesaian ya, tepatnya minta dananya dikembalikan. Karena waktu mereka ambil itu ya mereka tidak tahu, tidak paham dengan yang mereka ambil dan merasa agen yang menawarkan itu ya telah menipu mereka seperti itu. Sebelum itu ya beberapa tahun ini mereka telah meramaikan jagat media sosial Indonesia dengan membuat grup-grup korban asuransi atau korban agen asuransi atau korban unit link ya semacam itu, dan anggotanya itu ribuan. Dan terakhir ya semua mereka ini mengusulkan agar produk unit link dihapus karena merugikan bagi nasabah. Jadi agar tidak ada korban lagi di masa depan. Saya ingin minta ke Dewan keseluruhan dan juga ke OJK, tolong dihapuskan sajalah unit link itu. Tidak ada konsep unit link itu di negara beradab, itu saja. Oke, itu antara lain ya ringkasan mengenai aduan-aduan dari para nasabah korban asuransi. Selain itu, para korban asuransi ini membawa juga seorang ahli ya, pakar dalam bidang asuransi, yaitu Bapak Freddy Pilor. Beliau ini pengarang buku Jangan Beli Unit Link dan beberapa buku tentang unit link lainnya, yang intinya memperingatkan masyarakat agar teliti, hati-hati ketika ditawari produk asuransi khususnya jenis unit link. Di antara yang disampaikan oleh Bapak Freddy Pilor adalah bahwa unit link ini memang produk asuransi yang kompleks, tidak mudah dipahami bahkan oleh agen asuransi itu sendiri. Jadi yang sebenarnya terjadi menurut Pak Freddy Pilor adalah mis-selling atau kesalahan dalam pemasaran atau kesalahan dalam penjualan sehingga terjadi penyesatan produk. Dan ini terkait dengan materi pelatihan dari perusahaan. Jadi Pak Freddy mengusulkan ya buka saja materi pelatihannya itu seperti apa. Serta juga ya nasabah juga kurang teliti dalam membeli produk. Jadi menurut Pak Freddy semuanya salah. Agennya salah, nasabahnya salah, perusahaan asuransinya salah, regulator juga salah gitu ya. Maka juga salah. Tetapi kemudian apakah ada yang salah lagi? Saya pikir semua pihak salah. Mungkin anggota DPR pun juga salah, OJK pun juga salah, perusahaan asuransi juga salah, agen-agen juga salah. Semakin tinggi mereka punya kekuasaan, semakin tinggi mereka punya tingkat pendidikan, semakin tinggi dia punya tingkat kesalahan. Karena semua kesalahan berjamaah. Jadi menurut Pak Freddy perlu pembenahan menyeluruh dari sisi rekrutmen agen, materi pelatihan, cara pemasaran, ya, kriteria agen dan sebagainya. Oke, itu tanggapan dari ahli ya, Pak Freddy Pilor. Kemudian bagaimana tanggapan dari OJK? Nah, awalnya OJK ini menjawab secara singkat saja bahwa keluhan-keluhan nasabah ini sudah ditampung dan sudah diteruskan ke perusahaan asuransi. Kemudian berdasarkan penelusuran OJK, secara garis besar atau secara keseluruhan, operasional perusahaan asuransi itu sudah sesuai ketentuan. Hanya memang tidak bisa dipungkiri ada dispute atau perselisihan dalam proses penutupan asuransinya. Akibat ya ada ketidakpahaman atau kekurangpahaman terhadap program yang ditawarkan, baik dari sisi agen maupun nasabah. Karena kalau dari sisi pengawasan, perusahaannya sebenarnya secara keseluruhan, secara informasi hasil pengawasan kita dalam menjalankan operasionalnya sudah sesuai ketentuan gitu Pak. Tetapi memang tidak bisa lepas di industri asuransi ini pasti ada hal-hal yang terkait dengan dispute pada waktu penutupan asuransinya, masalah tidak paham programnya. Tadi Ibu Maria bilang nggak mau baca lagi polis, padahal kalau mau melakukan perikatan kan memang perjanjian itu harus kita pahami gitu loh. Nah, itu secara garis besar ya jawaban dari OJK awalnya. Tapi setelah mendapat protes dari beberapa anggota dewan, OJK menambahkan penjelasan bahwa ya saat ini OJK sedang mereview kembali produk unit link dan sedang digarap ya peraturan yang lebih detail, sedang difinalisasi peraturan yang lebih rinci tentang unit link. Direncanakan keluar di bulan Desember 2021 ini. Adapun poin-poin penting dalam peraturan baru tentang unit link ini, pertama ada reply atau ringkasan informasi produk dan layanan. Di situ harus ada transparansi dari perusahaan asuransi mengenai biaya-biaya yang dikenakan, kemudian investasinya di mana saja, kemudian juga laporan kepada nasabah harus ada ya. Dan juga dari pihak calon pemegang polis ada pernyataan bahwa telah memahami. Kemudian proses penjualannya pun ada rekaman. Nah, selama ini kan memang kesulitan dari nasabah yang mengadukan kasusnya itu tidak ada rekaman ketika terjadi penutupan penjualan. Jadi seperti apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh agen asuransi itu tidak ada buktinya.
Seperti itu, sehingga kasusnya ya ngambang. Nah, di aturan baru OJK ini akan ada syarat rekaman saat proses penutupan penjualan. Teknisnya seperti apa ya? Kurang tahu juga ya. Lalu setelah polis terbit, akan ada welcome call dari perusahaan asuransi kepada nasabah. Dan ini bukan dilakukan oleh agen ya. Ini welcome call ini untuk memastikan bahwa nasabah telah memahami produk yang dibelinya. Kemudian di aturan unit link yang baru nanti, itu tidak diperkenankan berinvestasi dengan instrumen investasi dari luar negeri. Dan perusahaan asuransi wajib menerbitkan nilai unit investasinya secara berkala ya, setiap hari di website. Lalu ada aturan tentang cuti premi, bahwa cuti premi hanya bisa dilakukan atas permintaan nasabah. Kalau sekarang kan ada yang cuti preminya itu otomatis, misalnya setelah 8 tahun, setelah 10 tahun, seperti itu. Nah, nanti itu tidak boleh lagi. Dan nasabah yang mengajukan cuti premi ini harus paham konsekuensi dari cuti premi. Kemudian untuk nasabah yang kurang puas, sekarang ini bisa mengadu ke LAPS SJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Dan ini bisa dilakukan secara online, tidak harus datang ke kantor. Kemudian OJK juga sedang merevisi POJK tentang perlindungan konsumen. Nah, itu secara garis besar jawaban atau tanggapan dari pihak OJK yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rizwinandi dan Bapak Tirta. Oke, selanjutnya bagaimana tanggapan dari para anggota dewan sendiri? Ada banyak juga ya anggota dewan yang ikut menanggapi ya. Secara garis besar saya ringkas ya, di antara tanggapan anggota dewan adalah pertama, selesaikan dulu masalah kerugian korban. Harus bisa dikembalikan dananya ya, seperti itu. Dan juga harus ada update progres pengaduan klaim itu ke nasabah. Kemudian para anggota dewan juga ini hampir seragam ya, semuanya mengusulkan untuk evaluasi menyeluruh terhadap produk unit link. Bahkan sebagian besar mengusulkan agar produk unit link ini dihapuskan atau setidaknya moratorium agar tidak ada lagi yang jadi korban. Kita juga ingin melihat apakah produk unit link ini memang masih relevan untuk berada di negara kita ini. Jadi pertanyaan tadi, apakah memang harus dilakukan moratorium untuk mereview? Kalau kita bisa melakukan moratorium pada perizinan fintech P2P lending, pinjol yang sudah begitu meresahkan, apakah hal yang senada juga bisa dilakukan untuk produk ini? Karena saya yakin Bapak Ibu juga selain datang ke sini untuk mengadu, juga ingin ada penyelesaian secara menyeluruh dan tidak ingin ada korban-korban lagi ke depannya. Lalu tanggapan lainnya dari anggota dewan, para agen asuransi ini harus dievaluasi bagaimana kompetisinya, kualifikasinya ya, semacam itu. Dan terhadap OJK, para anggota dewan juga menyampaikan kritik yang tajam ya, bahwa kinerja OJK ini harus dievaluasi total, khususnya di jajaran di daerah-daerah ya. Itu jangan sampai memperlakukan masyarakat itu seakan-akan takut untuk ditemui oleh konsumen yang mengadu gitu. Fungsi pengawasan OJK, fungsi perlindungan konsumen itu harus diperkuat. Lalu pelayanan publik di kantor-kantor OJK itu harus ramah terhadap masyarakat. Dan masyarakat harus dimudahkan dalam menyampaikan pengaduan. Dan terakhir ya, ada edukasi atau literasi tentang asuransi ya, yang terus-menerus dari pihak perusahaan asuransi maupun dari OJK kepada masyarakat. Oke, itulah aduan-aduan dari para nasabah korban asuransi, kemudian tanggapan dari OJK dan dari anggota dewan yang terhormat ya. Nah, komentar saya sendiri bagaimana ya? Ya, pertama tentang produk unit link. Ini saya setuju, ini adalah produk yang rumit, yang kompleks ya, tidak mudah dipahami. Saya lihat ya, para agen-agen asuransi pun memang banyak yang kurang memahami tentang unit link ini dengan sepenuhnya. Banyak yang belum tahu biaya-biaya apa saja yang dikenakan dalam unit link. Banyak juga yang tidak tahu apa bedanya biaya akuisisi dengan biaya asuransi. Kemudian banyak juga agen asuransi yang memang iming-imingi nasabahnya dengan ilustrasi investasi atau estimasi akan dapat berapa di tahun kesekian-kesekian. Bagaimana dengan usulan baik dari para pengadu maupun dari beberapa anggota dewan agar produk unit link ini dihapuskan atau moratorium? Nah, ya saya sendiri ya sebagai agen asuransi nurut saja apapun keputusan dari pihak otoritas ya. Kalau kita lihat sejarahnya, unit link ini kan awalnya diciptakan agar penetrasi asuransi di masyarakat itu semakin luas gitu. Karena kan awalnya sebelum tahun 2000-an ya, asuransi itu kan susah dipasarkan ke masyarakat. Karena masyarakat menganggap rugi berasuransi.
Lalu ada asuransi tradisional, khususnya endowment dan whole life yang memberikan nilai tunai yang dijamin kepada nasabahnya. Tapi ini pun kurang begitu berhasil untuk merekrut nasabah asuransi secara masif ya. Tapi setelah hadirnya unit link dengan iming-iming investasinya ya, tiba-tiba saja asuransi ini menjadi booming di masyarakat. Bisnis asuransi pun menjadi bisnis yang sangat menjanjikan ya bagi para agen. Selama belasan tahun terakhir ini, omset perusahaan asuransi itu sebagian besar ditopang oleh produk unit link. Tidak bisa dipungkiri ya. Jadi kalau ada usulan unit link dihapus atau moratorium, ya tentunya perusahaan asuransi akan terpukul ya. Dan juga para pebisnis asuransi ya harus ada perombakan total dari segi konsep bisnisnya. Tapi menurut saya sendiri ya, nah unit link ini awalnya dimaksudkan agar kesadaran asuransi ini meluas di masyarakat. Nah, tampaknya sekarang tugas unit link ini cukup berhasil gitu. Terbukti dari semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang punya polis asuransi. Walaupun ya tujuannya itu masih harus diluruskan gitu. Seharusnya bukan bertujuan investasi, tapi untuk proteksi. Jadi sekarang tinggal mengarahkan saja agar tujuan berasuransi itu ke proteksi, ke jaga-jaga dari risiko-risiko ya, seperti sakit, meninggal, cacat ya, semacam itu. Bukan mengharapkan dari pengembangan investasinya. Kalau itu sebaiknya sih dilakukan di instrumen yang terpisah dari asuransi. Jadi saya kira ya sudah saatnya perusahaan asuransi ini kembali ke asuransi yang murni, yang proteksi. Tapi saya tidak rekomendasikan asuransi tradisional yang masih menjanjikan tabungan ya. Yang saya maksud asuransi murni ya asuransi yang benar-benar asuransi saja, tidak ada tabungan maupun investasi. Jadi bisa kita lihat di asuransi umum ya, asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi properti yang lain ya, asuransi perjalanan dan lain-lainnya itu kan tidak ada yang berbentuk unit link saat ini ya. Itu bisa juga dijual gitu. Banyak juga yang beli seperti itu. Karena orangnya membutuhkan proteksi. Dan sekarang memang saya lihat ya, perusahaan asuransi sudah menyadari hal ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak perusahaan asuransi yang punya asuransi kesehatan murni. Asuransi kesehatan yang tidak lagi rider di unit link. Yang bentuknya rider di unit link tetap ada, tapi yang pure insurance juga ada, seperti itu. Yang kurang di asuransi jiwa ini. Asuransi jiwa murni atau term life itu masih sangat jarang saya lihat di perusahaan asuransi. Saya kira ini peluang yang besar ya bagi perusahaan asuransi untuk membuat produk asuransi jiwa yang murni. Juga asuransi penyakit kritis itu kebanyakan masih di unit link. Asuransi kecelakaan, cacat itu masih di unit link. Versi murninya masih sangat jarang. Harapan saya sendiri ya untuk perusahaan asuransi, dari manfaat-manfaat asuransi yang ada di unit link ini, tolong agar dibuat versi asuransi murninya. Untuk asuransi kesehatan kan rata-rata sudah ada nih versi asuransi kesehatan murni. Tapi untuk asuransi jiwa belum ada, nah tolong diadakan. Jadi term life. Lalu juga asuransi penyakit kritis, tolong juga diadakan yang versi murninya ya, pure critical illness. Juga untuk asuransi cacat dan kecelakaan, yaitu dibuat juga versi asuransi murninya. Jadi kita sebagai agen punya pilihan dalam menawarkan kepada masyarakat, dan masyarakat juga punya pilihan apakah mereka akan memilih unit link atau memilih asuransi yang murni yang hangus preminya. Jadi menurut saya ya produk unit link tidak perlu dihapus, tapi berikan saja alternatif kepada masyarakat. Dan alternatifnya ini harus worth it ya. Jangan dibikin mahal nih alternatifnya supaya orang terdorong ke unit link, jangan. Jadi dua-duanya dibikin dengan harga yang bagus lah gitu dan manfaat yang bagus. Kemudian saya juga ada usul untuk OJK ya. Kalau di asuransi umum itu untuk mobil, rumah ya, gempa, kebakaran dan lain-lain itu bisa dibuatkan rate standar. Saya kira untuk asuransi jiwa pun bisa dibuatkan rate standar. Jadi semua perusahaan asuransi itu sama rate-nya atau preminya. Dalam hal ini ya yang simpel untuk asuransi jiwa itu kan cuma risiko meninggal dunia saja. Tabel mortalitasnya ya mestinya sama ya di Indonesia ini. Jadi rate-nya saya kira mestinya bisa dibuat standar atau sama untuk semua perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi tidak perlu adu harga lagi, cukup beradu di pelayanan saja. Dan ya kalau mau adu harga bisa ditambahkan variasi-variasi dari asuransi jiwa itu. Untuk asuransi kesehatan mungkin masih sulit ya dibuat rate standar karena asuransi kesehatan itu banyak sekali item-itemnya.
Kemudian asuransi penyakit kritis bisa saja dibuat rate standar. Tinggal ya perusahaan asuransi membuat variasi-variasinya. Kemudian asuransi kecelakaan itu bisa saya kira dibuat rate standar. Dan sebagainya ya. Untuk teknisnya ya saya yakin para petinggi di OJK itu lebih paham. Kemudian yang terakhir ya, catatan saya untuk nasabah ya. Boleh-boleh saja tidak ambil unit link ya, tidak ada paksaan tentunya ya. Tapi saran saya tetaplah ambil asuransi, karena asuransi itu kebutuhan. Risiko itu sakit, kecelakaan, tabrakan, kebakaran itu ada ya, selalu mengintai. Nah, siapkan dengan asuransi. Tentunya tidak harus unit link asuransinya ya. Kalau sudah sadar tentang asuransi ya silahkan ambil asuransi yang murni, yang preminya hangus. Dan saran saya jangan beralih ke asuransi tradisional yang masih menjanjikan pengembalian premi atau tabungan ya, karena itu tidak murni asuransi, sehingga manfaat asuransinya kecil dibanding premi yang Anda bayar. Kalau tujuan Anda untuk pendidikan, untuk pensiun, untuk perjalanan ibadah, yaitu investasi saja sendiri atau nabung sendiri, itu hasilnya akan lebih besar, atau setidaknya ya biaya atau potongannya itu jauh lebih kecil dan jelas tidak ada komisi untuk agen. Kalau Anda investasi sendiri, entah di reksadana, di saham, di properti ya, di emas, seperti itu. Baik teman-teman ASN, itu ringkasan saya atas hasil rapat dengar pendapat antara Komisi 11 DPR RI dengan OJK dan korban asuransi. Dan juga sedikit catatan dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Amin.